Bab 4288 kembali munculnya cahaya. Black Demon gugup hingga seluruh tubuhnya gemetaran dan jantungnya berdebar kencang. Jika para manusia darah ini bertindak, dia hanya bisa melarikan diri. Arah posisinya juga tidak boleh diubah. Para air Reiki Skater yang bodoh itu tidak akan bergerak tanpa perintah dari Erik dan mereka hanya akan tenggelam. Ini tentu saja tidak cukup. Semua manusia darah ini juga dipadatkan oleh roh jahat, begitu juga dengan aku, seharusnya tidak masalah. Black Demon berdoa diam-diam, dia mengapung di tengah laut darah dan sama sekali tidak berani bergerak, hanya membiarkan pada manusia darah itu terus menatapnya. Waktu seolah membeku, setiap detik berlalu sangat lama seperti berlalunya 1 abad. Akhirnya, setelah saling diam selama beberapa saat, para manusia darah itu memiringkan kepala dan tampak bingung. Sepertinya, mereka mengira Black Demon adalah musuh bagi mereka, tetapi ada sesuatu yang aneh, yang menyebabkan mereka tidak bisa menyerang. Brak. Seiring dengan mengalirnya laut darah dan di bawah kondisi tidak ada musuh, manusia-manusia darah itu kembali berubah menjadi cairan darah. Melihat adegan itu, Black Demon hampir lemas akibat ketakutan. Astaga, ini sangat mengerikan. Tampaknya, aku harus segera memulihkan kekuatanku. Tidak hanya memulihkan kekuatan, aku juga harus lebih kuat dari sebelumnya. Jika aku masih memiliki kultivasi fase penilaian, aku tidak akan mengalami situasi buruk seperti ini. Namun, meskipun prosesnya mengerikan, hasilnya cukup baik. Black Demon mengangkat tangan, kemudian seberkas energi hitam menyebar menjadi flamen, yang seperti jaring dan menyelimuti Skater serta ruang pemurnian obat. Kemudian, di bawah naungan laut darah, Black Demon melanjutkan perjalanannya ke kejauhan. Ombak laut darah melonjak dan segera tidak ada jejak Black Demon di wilayah laut ini. Di pulau terdekat dengan tempat pertempuran, langit malam yang gelap tanpa bintang dan tanpa bulan. Laut darah bergolak dan lapisan-lapisan ombak terus menghantam bebatuan di bawah tebing. Ombak-ombak itu menghancurkan diri sendiri tanpa ragu hingga menjadi berkeping-keping dan berubah menjadi kabut darah yang mengguncang dunia. Adegan ini sangat mengejutkan dan merupakan pemandangan yang hanya dapat ditemui di beberapa pulau di tanah warisan. Namun saat ini, Rikolong, tetuamu dan yang lainnya sedang tidak ingin memperhatikan hal ini. Di depan mereka, sebatang dupa dinyalakan. Dupa ini sangat istimewa, butuh waktu 1 jam untuk membakarnya sampai habis. Saat ini, dupa itu sudah terbakar hingga hanya tersisa batang seukuran kepala jari. Lokasi Tobikiyu akan dipastikan. Ada mayat darah di dalam laut darah, dia seharusnya tidak bisa tinggal di dalam sana dan dia pasti berada di pulau kecil tertentu seperti kita, kata tetuamu. Aku juga berpikir begitu, ujar Rikolong juga. Di malam hari, laut darah ini menjadi tempat berbahaya yang mematikan. Jika kultivator tidak berada di pulau tertentu, mereka akan diserang dan diganggu oleh manusia darah yang tiada habisnya. Jika berlangsung sepanjang malam, kultivator 2 kegagalan pun tidak bisa menahannya. Apalagi Erik yang memiliki kultivasi 1 penurunan, yang bahkan dalam kondisi terluka parah pada saat ini. Pangeran Naga, apakah idemu bisa berhasil? Tetuamu menyipitkan mata. Tentu bisa, hanya kamu dan aku jamin tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ujar Rikolong. Yang mulia, sudah waktunya. Pada saat ini, tetua rambut putih itu berbicara dan mata semua orang segera beralih ke 4 sisi pulau. Di sana, segera ada yang melihat seberkas cahaya terang yang turun dari langit. Cahaya tersebut sangat kuat, meskipun berjarak ratusan mil, tetap bisa terlihat jelas pada malam hari yang gelap. Sepertinya dia mengira kegelapan bisa menutupi kecermelangan cahaya itu.
Tampaknya, Dewa Bintang pun membantu kita, ujar tetuamu sambil tersenyum. Pangeran Naga, apakah perlu bersiap-siap? Kalian tetap di sini. Rico Long tidak menanggapi, melainkan melihat semua orang. Kemudian, sebuah bola naga muncul di tangannya. Namun, jika dibandingkan dengan yang dihancurkan sebelumnya, bola ini memiliki lapisan aura anggun dari angin Reiki yang mengalir di atasnya. Aku tidak perlu bersiap-siap dalam melakukan segala hal. Sap. Rico Long tiba-tiba terbang dengan membawa bola naga itu. Tetuamu yang berada di sampingnya itu tersenyum dan segera mengikutinya. Kemudian, sebuah aura kelincahan seketika menyebar dan menyelimuti kedua orang itu seperti sebuah perisai. Kecepatan terbang kedua orang itu sangat cepat dan mereka segera menghilang di kegelapan. Benda berharga milik Pangeran Naga sangatlah kuat, benar-benar tidak ada banyak manusia darah yang mendekati kita. Saat terbang di udara, dia dengan santai membunuh 2-3 manusia darah, yang menyebabkan tetuamu berbicara dengan iri. Pada malam hari di Laut Darah ini, mereka para warga daratan kayu misterius tidak berani melakukan perjalanan di laut, hanya bisa tetap di pulau. Tidak diduga, Rico Long ternyata memiliki benda berharga yang bisa melindungi diri dari deteksi manusia darah. Tidak ada yang istimewa, ujar Rico Long dengan acuh tak acuh. Dari tanah warisan ini, hanya laut darah yang bisa membentuk manusia darah. Selama kita berjarak jauh dari permukaan laut, kepekaan manusia darah tentu akan berkurang. Pada saat seperti ini, kamu hanya perlu menggunakan metode kecil dan pasti bisa menjadi seperti aku. Metode kecil. Tetuamu melirik bola naga yang berada di tangan Rico Long, kemudian tersenyum dan tidak berkata-kata. Semua orang tahu bahwa manusia darah ini terbentuk dari laut darah dan jika terbang semakin tinggi, kita akan berjarak semakin jauh dari laut darah. Namun, bola naga di tangan Rico Long itulah kunci dari keberhasilan yang sebenarnya. Tampaknya, benda ini adalah sebuah harta karun berharga, yang menyebabkan Rico Long tidak ingin menjelaskan keampuhannya. Jika aku bisa mendapatkan benda ini, kita segera tiba. Saat tetuamu sedang berpikir, dia tiba-tiba mendengar ucapan dari Rico Long. Ketika mengangkat kepala, dia melihat cahaya itu semakin dekat dengannya, hanya kurang dari 100 mil jauhnya. Beberapa saat kemudian, kedua orang itu melayang di udara di samping cahaya tersebut. Karena kembali menemukan Eric, kedua orang itu tampak bersemangat. Kematiannya sudah tiba, ujar tetuamu sambil tersenyum dingin. Sebelumnya, saat Eric melarikan diri, berbagai macam jimat peledak dan racun yang disebarkannya melukai banyak kultivator daratan kayu misterius. Bahkan ada seorang kultivator yang meninggal karena ini dan dia adalah murid dari tetuamu. Tetuamu, jangan sampai kita bertengkar, ujar Rico Long. Tenang saja, kita bunuh dia terlebih dahulu, kamu boleh memilih satu dari 2 gulungan itu dulu. Selesai berbicara, mereka segera turun mengikuti jalur cahaya itu. Seiring dengan jarak yang semakin dekat, manusia darah yang bergegas dari segala arah juga mulai bertambah. Namun, kultivasi kedua orang itu sangat tinggi, para manusia darah tersebut tidak bisa memengaruhi mereka untuk sementara waktu. Namun, saat kedua orang tersebut terus turun dan perlahan-lahan melihat kondisi di bawah, ekspresi tetuamu seketika membeku. Ternyata itu bukan pulau, tapi laut. Dia tidak pergi ke pulau untuk menghindari manusia darah. Apakah dia sedang bertarung dengan manusia darah di dalam laut? Tidak mungkin, dia terluka parah. Kita bahkan tidak bisa tinggal lama di kedalaman laut darah, apalagi dia. Kecuali, dia memiliki teknik rahasia tertentu. Saat berbicara sampai di sini, tetuamu melirik Rico Long. Sedangkan Rico pun memiliki cara untuk menghindari penyelidikan dari manusia darah,
mengapa Erik tidak mungkin memilikinya. Dia adalah seorang kultivator satu penurunan, tapi berani merebut kekuatan suci kita secara langsung. Asalkan dia bukan idiot, dia pasti memiliki sesuatu yang bisa diandalkan. Mungkin, cara dia mampu menghindari serangan dari manusia darah adalah jurus terkuatnya. Kita akan tahu setelah turun dan melihat kondisi di sana. Rico Long mengangkat alis. Jika dia adalah Toby Qiu yang dulu, berdasarkan pemahamannya terhadap Toby pasti akan membantah pernyataan tetuamu tanpa ragu. Bersambung.